renungan ini bersama. Yesus, ku cinta padamu, ku rindu padamu, hanya Kau yang satu. Yesus, tiada sepertimu, Kau kekuatanku, kan ku nyatakan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya, untuk selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, ku cinta padamu, ku rindu padamu, hanya Kau yang satu. Yesus, tiada sepertimu, Kau kekuatanku, kan ku nyatakan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya, untuk selamanya. Oh, 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 untuk selamanya. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku kan setia. Halo semuanya, hari ini kita bertemu lagi di kebaktian online TCC pada 26 bulan 7 Julai pada 2020 ini. Ya, saya pasti dalam tahun 2020 ini banyak hal yang berlaku dan sekali lagi kita diuji dengan berbagai perkara yang datang kepada kita seperti COVID-19 dan juga waktu kejatuhan ekonomi. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat membuatkan kita berasa khawatir di sepanjang hidup kita. Tapi tak apa, itu bukan perkara yang saya ingin kopahkan, ingin sharekan kepada kita pada malam ini. Tapi saya ingin berkongsi sesuatu yang mungkin boleh memberikan kita ketenangan dan mungkin juga boleh memberikan kita satu perasaan yang membuatkan kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita juga akan rasa lebih damai. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Halo Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih pada saat ini Bapa, pada jam ini Kau telah memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk kami bersama dan kami dapat mendengar firman yang akan kami kongsikan di platform YouTube ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah satu platform yang telah Engkau ciptakan dalam kehidupan kami pada abad ini untuk kami berkomunikasi antara satu sama lain supaya firman Engkau dan kemuliaan Engkau dapat dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam ini saya ingin berkongsi tentang hal bersyukur. Hal bersyukur. Mungkin kita melihat hal bersyukur ini satu perkara yang ya kalau kita lihat daripada segi perkataan itu, bersyukur, kita mungkin boleh kaitkan dengan maksud berterima kasih. Bersyukur maksudnya berterima kasih. Kita menghargai sesuatu. Kita menghargai sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh kita berjalan.
berjalan di tepi longkang, dan keadaan jalan itu licin. Tiba-tiba kita hampir terjatuh dan hampir termasuk di dalam longkang tersebut. Tetapi pada masa yang sama kita dapat mengelak daripada terjatuh dalam longkang tersebut. Okey. Dalam keadaan ini, selepas situasi itu terjadi, pastinya kita akan mengucap syukur saya tidak jatuh di dalam longkang itu. Ya, kita merasa lega. Itu adalah suatu kelegaan, ucapan untuk sesuatu yang membuatkan kita rasa lega dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini saya ingin kongsikan kepada kita apa yang kita patut lakukan, apakah ucapan syukur yang harus kita berikan kepada Tuhan, dan apa arti kesyukuran itu sebenarnya. Di sini saya akan berkongsikan kepada kita adalah 3 perkara yang berkaitan dengan bersyukur. Okay. Yang pertama ingin saya katakan, bersyukur adalah sebuah cara hidup. Ya, bersyukur adalah sebuah cara hidup di mana seperti yang saya katakan tadi, bersyukur adalah satu hal yang kita ucapkan di atas hal-hal standard di dalam kehidupan kita. Sepertinya kita bersyukur hari ini hari panas dan kita mau kain-kain jemuran kita kering. Jadi kita bersyukur dengan hari panas. Dan jika hari hujan, kita juga bersyukur dengan hari hujan kerana kita mungkin sudah seminggu kita merasakan cuaca yang begitu panas dan mungkin kita merasa tidak selesa dan kita ingin mencari kedinginan dalam hidup kita. Kita ingin merasai cuaca yang dingin, jadi hari itu hujan dan kita juga mengucap syukur atas hal ini, atas cuaca yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bagi saya, bersyukur adalah sebuah cara hidup di mana kita sentiasa mengucapkan hal bersyukur dalam kehidupan kita, tidak kira apapun. Jadi hal bersyukur ini adalah sesuatu yang tidak ada hadnya. It's limitless. Dia tidak ada had. Kita sentiasa mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu saya mau katakan kepada kita semua, hal bersyukur ini adalah sebuah cara hidup. Cara kita hidup di dunia ini, kita sentiasa bersyukur. Dan yang paling asas bagi saya sendiri, bagi saya pribadi saya sendiri, sebaik saja saya bangun daripada tidur, saya membuka mata saya, bangun daripada tidur, itu adalah satu berkat di dalam hidup saya. Dan saya sangat bersyukur kerana saya masih dapat membuka mata saya sekali lagi di hari yang lain dalam kehidupan saya. Kerana dalam kehidupan kita, setiap hari-hari dalam kehidupan kita adalah hari yang berbeza. Kita tidak mungkin dapat mengulang hari yang sama dalam kehidupan kita. Jadi setiap kali kita membuka mata kita dan bangun daripada tidur kita semalaman, dan kita bangun di pagi esoknya, itu adalah satu berkat yang Tuhan bagi dalam hidup kita. Sebab kita juga banyak melihat kes-kes yang berlaku di mana orang meninggal di dalam tidur, tidak lagi bangun di hari seterusnya. Jadi bagi kalian, adakah itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita, yaitu bangun daripada tidur? Ya, bagi saya itu adalah satu berkat dan saya sangat bersyukur di atas perkara ini kerana Tuhan memberikan peluang sekali lagi dalam kehidupan saya untuk menikmati ciptaannya, untuk menikmati berkat Dia, dan juga untuk menikmati pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada saya dalam hidup saya. Ini adalah satu berkat yang sangat-sangat berharga selain daripada berkat yang lain. Kamu bangun daripada tidur kamu dan melihat keindahan ciptaan Tuhan sekali lagi dalam hidup kamu. Satu hari lagi Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal kesyukuran yang sangat-sangat besar maknanya bagi saya dan bagi kita semua. Dan hal yang kedua pula yang ingin saya katakan kepada anda semua ialah bersyukur dapat menghilangkan ketakutan atau kekhawatiran dalam hidup kita. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Kerana jika setiap kali kita menghargai sesuatu yang datang ke dalam hidup kita, sebagai contoh, kita menginginkan uang sebanyak RM10, tetapi uang yang datang kepada kita hanyalah RM5. Sebentar tadi saya katakan kita inginkan uang sebanyak RM10, tetapi uang yang datang kepada kita sebanyak RM5 saja. Anggaplah ini sebagai gaji kita. Okay. Kita inginkan gaji RM10, tapi yang datang hanyalah RM5. Keinginan kita itu adalah RM10. Tetapi keperluan kita dapat dipenuhi oleh RM5 itu tadi.
Contohnya, keperluan harian kita pada masa itu adalah RM4 saja. Kita hanya perlukan RM2 mungkin untuk membeli sebungkus nasi dan juga RM2 untuk membeli minuman. Jadi kamu sudah mendapat RM5. Kamu ada ekstra RM1. Tetapi keinginan kita tadi adalah kita inginkan RM10. Jadi kalau kita bersyukur, kita menghargai RM5 tersebut, ternyata keperluan harian kita dapat kita atasi dengan menggunakan RM5 itu. Jadi kita akan merasa tidak takut dan tidak khawatir dengan apa yang ingin kita makan, dengan apa yang ingin kita minum. Karena kita tahu bahwa dengan RM5 pun ianya sudah mencukupi. Cuma kerana nilainya lebih sedikit dari apa yang kita inginkan, ya jauh lebih sedikit daripada RM10 yang kita inginkan sebentar tadi, tapi kita hanya mendapat RM5, kita terus mengatakan ianya tidak cukup. Kita terus merasa risau, kita terus merasakan rugi, kita terus merasakan berkat itu tidak ada. Tapi ternyata tidak, kerana keperluan harian kita dapat dipenuhi dengan RM5 tersebut. Dan jika kita menerima duit tersebut, uang tersebut, dengan hati yang bersyukur, dengan perasaan ucapan syukur kita kepada Tuhan, saya pasti jiwa kita lebih tenang, hati kita lebih tenang, dan kita akan merasa lebih damai dalam kehidupan kita. Itulah yang saya maksudkan. Jika kita bersyukur, jika kita sentiasa berterima kasih kepada Tuhan, kita dapat menghilangkan rasa ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Seperti dalam firman ini mengatakan dalam Matius 6 ayat 25. Kerana itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Maksudnya tadi, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita ini tadi adalah keinginan kita. Keinginan kita. Sebentar tadi saya katakan RM10 itu yang kita inginkan. Mungkin kita inginkan RM10 itu kerana kita inginkan benda lain. Kita ingin membeli benda lain. Contoh, mungkin kita ingin membeli alat tulis. Tapi alat tulis itu boleh kita dapatkan di hari lain, tapi kita mau hari itu juga. Mungkin kita ingin membeli buku cerita, mungkin kita ingin membeli komik yang kita mau baca, tapi benda itu bukan keperluan harian kita. Oke? So, kalau ianya bukan keperluan harian kita, saya rasa kita tidak perlulah merungut kerana kita hanya mendapat RM5 tadi. Tapi kalau kita mengucap syukur atas apa yang kita dapat, atas apa yang kita terima dalam kehidupan kita, kita akan merasa lebih tenang dan kekhawatiran hidup itu dapat hilang daripada hidup kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bersyukur dapat mengubah cara kita menilai kehidupan. Bersyukur dapat mengubah cara kita menilai kehidupan. Kenapa saya katakan seperti ini? Seseorang, satu pribadilah, senang. Satu pribadi tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki di dunia ini. Sebagai contoh yang paling mudah, handphone. Setiap tahun, mungkin juga setiap bulan akan ada pengeluaran model yang baru dengan pelbagai kelebihan yang baru untuk pelanggan-pelanggan. Company yang membuat handphone akan cuba untuk pasarkan produk mereka, pasarkan model baru mereka dengan mengatakan ini lebih canggih. Jadi kita sebagai manusia, kita akan merasa, contohnya baru hari ini kamu membeli handphone, dan esok ada handphone yang baru lebih canggih daripada handphone yang kamu beli hari ini, kamu akan merasakan diri kamu rugi karena kamu tidak menunggu hari esok dan untuk membeli handphone itu. Jadi di mana kepuasan itu? Kita tidak akan pernah puas. Contoh,
brand ini keluar. Okey. Dalam masa 2 bulan saja brand yang lain lagi keluar dengan dengan features yang lebih canggih yang menarik perhatian kita untuk membelinya. Jadi kita akan merasa rugi. Sedangkan handphone yang kamu baru beli itu mungkin berusia sebulan, 2 bulan, itu adalah sangat baru, handphone yang sangat baru. Berusia sebulan, 2 bulan bagi saya. Kalau saya sendiri, kalau handphone saya berusia 1 tahun pun saya masih anggap handphone baru. Kerana usia handphone 1 tahun itu sangat, ya masih belum ada berbeza sangat. Jadi itulah saya cakap tadi, kalau kita bersyukur, kita akan dapat mengubah cara kita menilai kehidupan. Di mana kita ambil satu perkara tu, kita bersyukur. Kita bersyukur kerana kita memiliki handphone. Okey. Walaupun ada handphone baru, tapi kita sudah cukup bersyukur dengan handphone yang kita ada, di mana kita boleh menilai handphone itu apa saja function handphone yang kita ada, kan? Okey, contoh, hanya boleh ambil video, boleh ambil gambar, membuat panggilan, SMS, chatting, WhatsApp, social media, Instagram, Facebook, apa lagi. Setahu saya semua handphone sekarang mereka standard. Maksud saya standard, semua boleh download aplikasi-aplikasi. Kalau handphone A boleh download aplikasi Alkitab, handphone B juga boleh download aplikasi Alkitab. Kalau handphone C yang berharga 3,000 dan handphone D berharga 5,000, saya pun yakin pasti dua handphone ini boleh download aplikasi Alkitab di dalam handphone tersebut. Jadi apa bezanya? Dan kalau kita mengucap syukur dalam hal ini, okey, syukurlah saya memiliki handphone ini, sebab saya dapat download aplikasi Alkitab, saya dapat membuat panggilan, saya dapat ber-SMS, saya dapat ambil gambar, saya dapat shooting, saya dapat buat cover video, saya dapat post di YouTube. Saya yakin juga setiap handphone, tidak kira berapa harganya, yang penting operating system dia Android, Android ataupun iOS. Kalau operating system dia antara dua ini, saya yakin kamu boleh download semua aplikasi di dalam Play Store, Google Store ataupun Apple Store. Kamu boleh download. So, bagi saya tak ada beza. Dan kalau kita bersyukur, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita bersyukur, kita boleh mengubah cara hidup, cara kita menilai kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu benda yang canggih, kita tidak perlu memuaskan hati kita. So kita bersyukur dalam segala hal. Kita bersyukur kita masih dapat menghubungi kawan kita. Kita bersyukur kita masih boleh upload gambar di dalam Instagram. Kita bersyukur kita masih boleh melihat kawan-kawan lama kita di dalam Facebook menggunakan handphone. Jadi kita sudah cukup bersyukur kalau kita memiliki handphone. Bukan memiliki handphone A, handphone B ataupun handphone C. Tapi kalau kita bersyukur kita memiliki handphone saja, itu sudah satu cara kita mengubah diri bagaimana kita menilai kehidupan. Okay. Itulah 3 hal tentang bersyukur, di mana yang pertama tadi, bersyukur adalah sebuah cara hidup. Dan yang kedua, bersyukur dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Dan yang ketiga, bersyukur dapat mengubah cara kita untuk menilai kehidupan. So di sini saya ingin katakan kepada saudara dan saudari di luar sana, sentiasalah bersyukur tidak kira apapun yang terjadi, apapun yang berlaku. Kita harus tahu, di saat kita membuka mata kita daripada tidur, di saat kita dapat melihat keindahan dunia, itu adalah berkat yang paling besar Tuhan berikan kepada kita. Jadi sentiasalah bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya kita semua akan mendapat ketenangan di dalam hati dan ketemayan di dalam hati kita. Oke, itu saja perkongsian saya pada malam ini. Saya harap kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan. Oke, bye.